Halo, Assalamualaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, bertemu dengan aku lagi, Nadila Dewi Savitri dengan NIM 2002-10-25-134. Nah, untuk video kali ini, aku akan memperkenalkan video tentang menstimulasi kegiatan kognitif untuk anak usia dini. Nah, apa saja sih kegiatannya? Yang pertama, yaitu ada menulis kata pisang dan menghitung hurufnya. Yang kedua yaitu meronce batang pisang warna-warni dengan pola ABCD. Nah, mengapa sih saya memakai tema pisang? Nah, karena untuk kegiatan kali ini saya memfokuskan dengan tema tumbuhan atau tanaman yang merujuk ke subtema yaitu tanaman pohon pisang. Nah, untuk kegiatan pertama, untuk bahan-bahannya kita mempersiapkan kertas, pensil, atau bisa juga ada penghapus, tetapi karena pensil saya sudah memakai penghapus, jadi saya tidak memerlukan penghapus lagi. Selanjutnya itu ada lidi. Nah, mengapa sih saya memakai lidi? Karena ketika anak usia dini saya memakaikan jarum tentunya akan membahayakan diri mereka. Yang kedua yaitu ada benang. Nah, kalian bisa mengganti benang ini dengan benang wol atau benang yang agak tebal lagi. Nah, karena saya punyanya benang jahit, jadi saya memakai benang jahit. Yang paling utama juga di sini ada pelepah pisang yang sudah saya potong-potong dan saya warnai dengan menggunakan cat air. Nah, kalian mungkin bisa menggunakan juga cat kayu, tapi menurut saya untuk cat kayu itu keringnya agak lama, jadi saya menggunakan cat air. Ini juga kalian bisa menggunakan bisa mewarnainya di seluruh sisi. Nah, tetapi saya mewarnainya di sisi yang bagian mulusnya ini. Nah, kira-kiranya kalian potong 2 cm lah kalau ukuran sama. Ada warna kuning, ada warna merah, ada warna hijau, dan warna biru. Nah, selanjutnya yaitu adalah gunting. Nah, untuk permainan pertama atau kegiatan pertama, saya memfokuskan untuk menggunakan kertas dan pensil serta penghapus. Nah, kegiatan menulis ini dan menghitung hurufnya, yang pertama yaitu untuk melatih atau mengenalkan lambang huruf. Nah, tentunya anak itu kan harus sudah mulai mengenal huruf sejak usia dini. Karena apa? Agar bisa mengenal huruf secara bertahap. Jadi ketika dia udah beranjak ke sekolah yang lebih tinggi lagi atau sekolah dasar, dia sudah minimal mengenal huruf seperti itu. Yang kedua yaitu yang dapat kita latih atau manfaatnya yaitu mengenal angka. Nah, anak kan harus sudah bisa mengenal angka sejak usia dini. Agar mengenal angka secara bertahap itu juga. Jadi mengenal huruf dan angka ini sangat penting ya teman-teman, untuk anak ini bisa ketika mereka beranjak di tahap berikutnya atau menuju sekolah dasar gitu, mereka itu udah bisa mengenal huruf, mereka sudah bisa mengenal angka. Ya, syukur-syukur kalau mereka sudah bisa membaca dan menulis angka seperti itu teman-teman. Yang ketiga yaitu untuk melatih keterampilan jari anak dalam memegang pensil. Nah, keterampilan tersebut berguna untuk anak agar dapat menggambar dan menulis dengan baik. Nah, kita bisa melatih anak dari sejak usia dini bagaimana sih cara memegang pensil secara benar. Nah, terkadang kan kita bisa melihat anak itu ketika sudah sekolah dasar atau bahkan akhirnya terbawa ke jenjang yang lebih tinggi gitu. Mereka itu mungkin ada yang masih salah menggunakan pensil, entah tangannya yang seperti ini atau tangannya yang seperti ini. Nah, kita bisa melatihnya melalui permainan atau kegiatan yang ini. Nah, langsung saja kita mulai untuk menulis atau menuliskan kata pisang dan menghitung huruf pisangnya. Pertama ada P. Nah, nanti anak-anak itu kita aja untuk menulis kata pisang. Nah, jika anak masih belum bisa menulis kata pisang, kita sebagai pendidik juga harus mengontrol atau membimbing anak untuk bisa melatih menulis dan mengenal huruf. Seperti itu ya teman-teman. Ada I, ada S, ada A, ada N, dan ada G. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah,
kita sebagai pendidik tidak boleh menyalahkan anak didik kita kalau misalkan ketika mereka menulis barangkali ada A-nya yang besar atau N-nya besar atau huruf G besar kapital gitu. Kita tidak boleh menyalahkan anak secara seperti itu karena kita menyuruhnya tanpa menunjukkan sebuah contoh. Misal kita menunjukkan sebuah contoh seperti P besar, I besar, S besar, A besar, N besar, dan G besar, itu baru kita bisa menggunakan sebagai indikator penilaian anak karena unsurnya untuk menirukan huruf. Nah, karena kita kegiatannya menuliskan kata pisang saja, jadi dibebaskan anak untuk menulis sebisanya atau sepahamnya. Jadi untuk melatih anak mengenal huruf. Nah, setelah itu kita bisa mengajak anak untuk berhitung berapa sih jumlah dari kata pisang itu. Yang pertama ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, jika anak sudah bisa mengenal angka atau bisa menghafal angka, dia akan bisa menjawab pertanyaan dari kita. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, untuk kegiatan yang kedua yaitu meronce menggunakan pelepah pisang yang berwarna-warni. Nah, yang itu tadi bahannya ada lidi, benang, gunting, dan juga pelepah pisang warna-warni. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi, kenapa sih saya nggak memakai jarum jahit gitu biar mempermudah gitu kan? Nah, karena ini kan dipakai untuk anak usia dini, jadi kita mengutamakan keamanan bagi anak usia dini seperti itu teman-teman. Jadi alangkah baiknya kita memakai bahan-bahan atau benda-benda atau media yang lebih aman gitu. Nah, ini untuk benangnya teman-teman bisa pakai benang wol yang lebih tebal ya. Ini karena saya nggak ada gitu, jadi saya memakai benang jahit saja. Nah, untuk jarumnya ini nggak saya talikan gitu, jadi di ujungnya ini saya potong menggunakan pisau menjadi dua gini, terus benangnya dimasukkan ke dalam ini tadi dalam lidi ini biar mempermudah anak juga, karena setelah saya coba gitu, ketika benang ini hanya ditalikan saja di ujung lidi ini karena mungkin kemungkinan karena benangnya yang tipis, jadi putus gitu. Jadi nanti di ujung itu benangnya putus gitu. Baru masukin satu roncean ini manik-manik. Nah, karena kita untuk mengenal pola ABCD, jadi kita menggunakan warna merah, kuning, hijau, dan biru. Nah, teman-teman juga bisa nih mau kuning, merah, biru, hijau atau dibalik-balik. Nah, karena untuk permainan ini, yang pertama kita itu dapat melatih keterampilan kognitif. Nah, di mana kognitif tersebut dapat meningkatkan kemampuan berpikir anak usia dini. Nah, keterampilan tersebut haruslah dilatih dengan baik agar anak usia dini berkembang dengan baik pula. Yang kedua yaitu merangsang imajinasi dan kreativitas anak. Nah, pada masa pertumbuhan anak usia dini, anak masih sering mengimajinasikan suatu objek yang dilihatnya. Hal tersebut sangat penting untuk melatih pikiran anak dalam berimajinasi. Nah, di samping itu, imajinasi juga berguna dalam merangsang kreativitas anak. Anak yang kreatif merupakan anak yang memiliki imajinasi yang tinggi, di mana anak dapat berpikir out of the box dalam mengkreasikan imajinasinya. Nah, yang ketiga yaitu meningkatkan keterampilan dan komunikasi. Nah, komunikasi ini sangat penting bagi manusia ya. Oleh karena itu, kemampuan komunikasi harus dilatih sejak anak berada di tahap anak usia dini. Nah, hal ini berguna agar anak bisa mengembangkan kemampuan komunikasi sejak dini secara bertahap.
Selanjutnya yaitu adalah melatih konsentrasi antara tangan, mata, dan konsentrasi ini juga sangat penting untuk anak. Nah, anak yang berkonsentrasi dapat menjalankan aktivitasnya dengan baik karena pikiran anak dapat dipusatkan pada aktivitas anak tersebut. Nah, yang kelima yaitu ada melatih daya ingat anak. Nah, daya ingat anak ini sangat baik, dapat dijadikan untuk fondasi atau kemampuan anak untuk mengingat hal yang dibutuhkan anak itu tadi. Nah, hal itu sangat penting dan harus dilatih sejak anak ini masih berusia dini gitu ya teman-teman. Nah, karena kegiatan meroncek ini tentunya untuk melatih keterampilan mata dan tangan kita. Nah, ini tuh juga bisa melatih kan seperti yang saya jelaskan tadi, konsentrasi, seperti kita menyuruhnya merah, kuning, hijau, dan biru gitu. Nah, jika anak tidak berkonsentrasi, tentunya mereka memasangnya atau menyusunnya dengan cara terbalik-balik gitu. Atau bisa juga kan seperti yang saya jelaskan tadi, teman-teman juga bisa mulai dari biru atau mungkin dibalik ya, biru, kuning, merah, seperti itu. Nah, ini bisa juga teman-teman seperti ini, 2 merah, 2 kuning, 2 hijau, 2 biru, seperti itu, karena itu sama-sama menggunakan unsur pola ABCD. Nah, kita di sini menggunakan pola ABCD, tapi kita untuk dasarnya kita memakai satu dulu ya teman-teman, dari warna merah, kuning, dan hijau. Nah, jadi gini teman-teman, untuk intinya gini, biar mempermudah kita juga untuk memasang. Baru kita masukkan, kita tuliskan merah, kemudian kuning. Memang terkadang itu pelepahnya ini masuk ke sela-sela CD ini ya teman-teman, tapi nggak apa-apa karena ini masih bisa kita pasang. Kemudian ada hijau, kemudian ada biru, nah, jika teman-teman mempunyai tema lain atau khususnya meroncek, teman-teman juga bisa menggunakan manik-manik yang beli di toko-toko baju atau toko-toko khusus manik-manik seperti itu gitu. Nah, karena ini kan temanya pisang gitu ya kita. Jadi kita memakai atau memanfaatkan dari salah satu bagian pohon pisang. Nah, jika teman-teman mengajak anak-anak untuk membuat ini untuk dijadikan gelang, otomatis teman-teman juga menggunakan atau menyediakan pelepah ini dengan jumlah yang agak banyak ya teman-teman. Atau bisa untuk ayo kita membuat kalung dari pelepah pisang seperti itu dan dijadikan gelang, kalung. Usia dini dengan jumlah segini cukup ya teman-teman. Nah, ini kan kita bisa membuat gelang. Kalau kita membuat kalung, tentunya kita akan menyediakan yang lebih banyak. Nah, ini untuk menali bisa teman-teman mengajak anak usia dini untuk memasangkannya atau hanya cuma seperti ini saja, tidak apa-apa gitu. Ini saya buat untuk gelang. Nah, jika dirasa kurang cukup gitu, kita bisa juga memasangkan lagi, kita tambahkan lagi gitu.
untuk menali atau membuat gelangnya ini gitu. Ya, nanti kita potong nanti. Jadi deh, nah kita bisa pakainya. Nah, sekian dari video atau kegiatan saya kali ini. Saya tutup, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya for watching.